Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nova Fitriana Sudarsono. NIM saya 44240862. Di video kali ini, saya akan menjelaskan isi artikel saya yang berjudul Penerapan Teknologi Digital dalam Pendidikan di Indonesia. Abstrak, kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, baik dalam metode pembelajaran maupun keterampilan yang dibutuhkan siswa. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaatan digital dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia melalui pendekatan naratif review. Artikel ini mengintegrasikan temuan dari 20 jurnal nasional dan jurnal internasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi digital memberikan peluang besar untuk pembelajaran adaptif dan kolaboratif. Tetapi kesenjangan digital, rendahnya literasi digital, dan kesiapan tenaga pendidik masih menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Pendahuluan. Teknologi digital menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dari segi akses, metode, maupun hasil pembelajaran. Dengan adanya teknologi seperti platform pembelajaran daring, aplikasi edukasi, dan kecerdasan buatan, yaitu AI, siswa dapat belajar dengan lebih fleksibel, personal, dan kolaboratif. Misalnya, platform seperti Ruang Guru dan Zenius telah membantu siswa di berbagai wilayah untuk mengakses materi pembelajaran berkualitas, bahkan di luar ruang kelas tradisional. Selain itu, teknologi juga memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan siswa lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui forum diskusi daring, proyek kolaboratif, lintas wilayah, hingga konferensi virtual. Namun di balik peluang tersebut, terdapat tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satunya tantangan utama adalah kesenjangan digital atau digital divide yang masih signifikan di Indonesia. Keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, menjadi hambatan utama dalam pemerataan pendidikan berbasis digital. Laporan dari BPS 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 56% sekolah di Indonesia memiliki akses internet yang memadai, dengan ketimpangan yang sangat mencolok antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain kesenjangan infrastruktur, literasi digital yang rendah di kalangan siswa dan tenaga pendidik juga menjadi tantangan besar. Meskipun generasi muda saat ini sering disebut sebagai digital native, penelitian menunjukkan bahwa banyak siswa yang belum memiliki keterampilan untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam konteks pembelajaran. Di sisi lain, sebagian besar guru juga menghadapi kendala dalam mengintegrasi teknologi ke dalam proses pengajaran, baik karena kurangnya pelatihan maupun keterbatasan waktu untuk mempelajari teknologi baru. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pendidikan di Indonesia, sekaligus mengatasi tantangan yang ada. Pendekatan naratif review dalam artikel ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai temuan dari penelitian sebelumnya terkait penerapan teknologi digital dalam pendidikan, baik di Indonesia maupun di negara lain. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang peluang dan tantangan yang dihadapi, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan teknologi digital dalam dunia pendidikan. Penelitian ini berfokus pada 3 aspek utama. 1. Peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Tantangan yang muncul dalam implementasi teknologi digital di Indonesia. 3. Strategi dan rekomendasi untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan pemanfaatan teknologi digital dapat mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21 di Indonesia. Metode atau penelitian. Penelitian ini menggunakan metode naratif review untuk mengidentifikasi, menganalisis,
dan mensintesis literatur yang relevan mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Naratif review dipilih karena pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap isu kompleks seperti peluang dan tantangan dalam penerapan teknologi digital di pendidikan. Sumber data berasal dari jurnal nasional dan internasional yang relevan, serta dokumen pendukung lainnya seperti laporan kebijakan pendidikan. Artikel dipilih dari database seperti satu jurnal nasional, seperti Sinta, Garuda, dan Jurnal Pendidikan Indonesia. Dua jurnal internasional, seperti Scopus, ProQuest, Springerling, dan SINDirect. Tiga dokumen pendukung, seperti laporan pemerintah, data UNESCO, dan laporan institusi pendidikan. Pembahasan 1. Peluang pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan. A. Peningkatan akses pendidikan. B. Pembelajaran adaptif dan kolaboratif. C. Pengembangan keterampilan abad ke-21. 2. Tantangan dalam implementasi teknologi digital. A. Kesenjangan digital. B. Rendahnya literasi digital. C. Kesiapan tenaga pendidik. 3. Strategi dan solusi. A. Peningkatan infrastruktur digital. B. Pelatihan guru berbasis teknologi. C. Kolaborasi multi-stakeholder. Kesimpulan, kemajuan teknologi digital telah membawa dampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Artikel ini, melalui pendekatan naratif review, telah menganalisis potensi teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan utama yang perlu diatasi. Dari hasil sintesis terhadap 20 jurnal nasional dan jurnal internasional, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi digital dalam pendidikan memberikan peluang besar sekaligus tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah pembelajaran adaptif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kecepatan belajar individu siswa. Dengan sistem pembelajaran yang berbasis teknologi, siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami materi dapat memperoleh dukungan tambahan. Sementara siswa yang cepat memahami materi dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya tanpa harus menunggu. Selain itu, platform pembelajaran kolaboratif memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan sesama siswa dan guru, baik dalam konteks lokal maupun global. Kolaborasi ini membuka peluang untuk belajar dari berbagai perspektif dan pengalaman, serta memperkenalkan konsep-konsep baru yang sebelumnya tidak terjangkau di lingkungan pembelajaran tradisional. Pembelajaran berbasis teknologi juga mendukung aksesibilitas yang lebih luas, memungkinkan siswa dari daerah terpencil atau yang tertinggal di daerah dengan keterbatasan fisik atau geografis untuk tetap mengakses materi pembelajaran dengan mudah. Teknologi memungkinkan pendidikan tidak hanya tersedia di ruang kelas, tetapi juga di rumah atau tempat lainnya, memberikan fleksibilitas dalam proses belajar. Budaya pembelajaran tradisional yang masih dominan di banyak tempat juga berperan dalam menghambat adopsi teknologi digital. Banyak sekolah yang masih mengandalkan metode pembelajaran konvensional yang tidak berorientasi pada teknologi, dan ada resistensi terhadap perubahan dari berbagai pihak, baik dari sisi pendidik, orang tua, maupun siswa. Ini menjadi tantangan besar dalam menciptakan sistem pembelajaran yang berbasis teknologi di Indonesia. Untuk memaksimalkan manfaat dari teknologi digital dalam pendidikan di Indonesia, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, investasi dalam infrastruktur digital harus ditingkatkan dengan fokus khusus pada daerah-daerah yang masih kekurangan akses internet dan perangkat pembelajaran. Penyediaan konektivitas yang stabil dan akses yang setara untuk semua siswa akan sangat membantu mengurangi kesenjangan digital. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.